Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Bapak Ibu penilai kinerja. Perkenalkan, nama saya Ida Maria Nebaho, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Dengan nomor NIM 2513264 dari LPTK Universitas Halu Oleo. Hari ini Jumat 18 Juli 2025. Saya akan mengambil video uji kinerja yang bertempat di SMA Kristen Ebenezer Manado pada mata pelajaran biologi dengan materi sel. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat pagi. Amin. Shalom, selamat pagi, silakan duduk. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Ya. Mem harap kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap luar biasa. Siap mau belajar? Siap. Betul siap mau belajar? Siap. Iya. Mem rasa kalian semua sudah sangat siap belajar hari ini. Karena hari ini kita akan belajar biologi. Biologi itu mata pelajaran yang sangat menyenangkan karena di dalamnya kita akan belajar topik-topik yang seru dan juga akan ada praktikum nantinya, ya. Jadi kalian harus tetap semangat belajar. Tapi sebelumnya Mem akan cek kehadiran dulu. Ketua kelas Jona, adakah yang tidak hadir hari ini? Semua hadir. Semua hadir, puji Tuhan. Hari ini kita akan belajar sel seperti yang sudah kalian lihat di Smart TV. Yang akan kita pelajari di sini adalah pengertian sel, apa itu sel, kemudian mengetahui apa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan, dan kita lihat apa fungsi dari struktur-struktur organel-organel sel. Tapi sebelumnya kita akan buat kesepakatan kelas dulu, supaya pembelajaran kita ini bisa berjalan secara efektif. Ketika nanti kalian sudah membuat suara-suara yang tidak enak didengar atau suara-suara riuh, Mem akan angkat tangan seperti ini. Ketika Mem angkat tangan seperti ini, itu berarti kalian harus menertibkan diri sendiri. Sepakat? Sepakat. Dan sebelum kita masuk ke materi, kita akan ice breaking dulu, ya. Karena Mem melihat ini kamu udah tegang-tegang semuanya. Ice breakingnya gampang. Kamu ikuti pernyataannya Mem. Ketika Mem katakan tepuk, kamu tepuk. Kalau tidak ada kata tepuk, berarti jangan tepuk. Contoh, tepuk 1, tepuk 3, 2. Salah. Jadi itu contohnya ya. Kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Mantap. Sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 4. Salah. Sekali lagi. Tepuk 1, 2. Sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 4. Mantap. Berarti sudah siap nih mau belajar. Oke. Sekarang kita akan belajar sel, ya. Apa itu sel? Ada yang pernah dengar tentang sel? Pernah? Siapa yang bisa memberikan tanggapan tentang apa itu sel? Angkat tangan. Siapa saja? Silakan berdiri. Wah, keren sekali. Berikan tepuk tangan untuk Angel. Dari laki-laki, ada yang bisa memberikan pendapat apa itu sel? Iya, Prince. Itu adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Prince. Iya, jadi sel itu unit terkecil penyusun makhluk hidup. Nah, apakah kalian pernah lihat sel? Yakin?
Mem yakin dan percaya kalian sudah pernah melihat sel. Semuanya sudah pernah. Sel apa yang sering kita lihat? Mem di sini membawa sel. Penasaran? Coba tebak, Mem membawa apa? Sel apa? Telur ayam itu sel, ya. Tapi sel yang sudah dibuahi. Walaupun ini kelihatannya kompleks, besar, tapi sel ayam ini adalah sel yang paling besar. Semua sudah pernah lihat sel kan? Sudah ya, sudah pernah lihat telur kan? Ini contoh sel terbesar. Kita review lagi ya. Jadi sel tadi, seperti yang dikatakan oleh teman kita, Angel, adalah unit struktural, unit fungsional, dan unit hereditas penyusun makhluk hidup. Dan yang seperti dikatakan Prince, sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Benar sekali. Ada dua jenis sel hewan dan sel tumbuhan. Kita belajar dulu struktur utama sel. Ya. Baik sel hewan maupun sel tumbuhan itu memiliki membran sel. Mereka juga sama-sama memiliki sitoplasma dan memiliki nukleus. Tumbuhan juga sama. Dia memiliki membran sel, sitoplasma, dan nukleus. Tapi ada satu pembeda antara sel hewan dan sel tumbuhan. Bagian strukturnya. Yaitu dinding sel. Ya. Kalau sel hewan, dia tidak punya dinding sel tumbuhan punya dinding sel. Sekarang kita lihat struktur dan fungsi organel sel. Pertama sel hewan dulu. Yang nomor 1 itu apa? Ini namanya lisosom. Kalau nomor 2 apa? Retikulum endoplasma. Kasar atau halus? Kenapa kasar? Iya, karena ada butir-butir ribosom. Yang halus yang mana? Yang ini ya. Yang ini retikulum endoplasma halus. Kalau ini nomor 3 sentriol. Kalau nomor 4 apa? Membran sel. Nomor 5 nukleus. Nomor 6 inti sel dengan nukleus sama atau beda? Sama ya. Jadi yang nomor 5 itu inti sel. Di dalamnya ada lagi bulatan kecil, namanya nukleolus. Jadi kalau ini nukleus, ini nukleolus. Nomor 7 apa? Nomor 7 ribosom. Nomor 8 yang bentuknya kayak hotdog, mitokondria. Nomor 9 badan Golgi. Oke. Nah, dari organel ini, dari gambar ini, nomor berapa dan nomor berapa yang termasuk organel sel? Karena tidak semuanya itu organel sel. Tumo. Yang 1, 2, 3, 7, dan 8, 9. 1, 2, 3, 7, 8, 9. Itu merupakan Organel sel. mantap, keren. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada yang mau bertanya? Cukup jelas semuanya? Cukup jelas. Oke, kita akan lanjut ke diskusi kelompok. Ya. Jadi ini perhatikan kalian sudah duduk per kelompok. Yang akan kita lakukan adalah Mem akan membagikan LKDP, terus kalian mengerjakan LKDP itu dan nanti akan dipresentasikan di depan. Ya. Jadi ini LKDP-nya. Setiap orang dapat satu kelompok satu. Jadi nanti kelompok 1 kalian akan mempresentasikan yang sel hewan. Tentukan namanya apa dan fungsinya apa. Kemudian kelompok 2 yang sel tumbuhan, kelompok 3
perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Kelompok 4, kalian memberikan pertanyaan kepada kelompok yang sedang presentasi. Dan kelompok 5 terakhir kesimpulan dari semuanya. Gitu. Ini vakuola sih, tapi vakuola kecil. Itu lisosom. Jadi kalau ada yang kurang jelas dari kelompok 1, 2, 3, baru kalian tanyakan. Jadi itu tetap presentasi menjelaskan. Enggak perlu presentasi, cuman bertanya saja. Oke. Ini juga dengan fungsinya ya. Bukan hanya namanya tapi juga fungsinya. Jadi kalian ada berempat. Itu ada 8 organel. Jadi berbagi juga. 1 orang, 2 organel dan fungsi. Oh iya, cuma 7. Yang hitung dengan ini. Jadi ada yang 1, ada yang 2. Coba kamu cari dulu di sini yang hijau itu apa? Yang mana? Bukan, itu bukan sentriol. Bukan. Kalau retikulum endoplasma dia ada jala-jalanya. Coba lihat di buku. Organel. Ada yang tahu enggak bedanya organ sama organel itu apa? Organ sama organel itu apa? Kalau organ fungsinya untuk apa? Coba sebutkan salah satu organ pada tubuh manusia. Jantung, paru-paru, otak, benar, otak. Kalau jantung fungsinya untuk apa? Memompa darah. Kalau paru-paru? Bernafas, pertukaran CO2. Kalau otak? Berpikir, mengendalikan seluruh aktivitas tubuh. Nah, kalau organel? Kalau organel apa? Contoh organel apa? Mitokondria. Mitokondria fungsinya untuk apa? Respirasi. Yang lain? Organel lain? Lisosom. Lisosom untuk apa? Pencernaan.
Kalau organ yang berfungsi untuk pencernaan itu organ apa? Usus, iya kan? Jadi organ dan organel itu sama-sama bagian yang melangsungkan fungsi tubuh. Tapi organ itu bagian besarnya. Organel bagian kecilnya. Jadi di biologi, semakin panjang namanya, semakin kecil bendanya. Organ, organel. Yang mana yang lebih panjang? Yang mana yang lebih kecil? Organel kan? Jadi semakin panjang namanya, semakin kecil bendanya. Gitu. Kalau paru-paru itu untuk bernafas. Kalau di organel, organel apa yang bernafas? Mitokondria. Kalau di sel, bagian mana yang mengendalikan seluruh aktivitas sel itu? Nukleus, karena ada materi genetiknya. Gitu. Kalau di tubuh kita, organ apa yang mengendalikan aktivitas tubuh? Betul, otak. Itu ya. Jadi organ dan organel itu sama-sama melangsungkan fungsi kehidupan, tapi bedanya di ukurannya. Kenapa? Kalau nukleus berarti buat aja ada. Di sel hewan ada, sel tumbuhan ada. Kan sama-sama ada. Jadi untuk perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan itu bisa kalian lihat dari ada tidaknya. Ya, misalnya di sel hewan dia ada, di sel tumbuhan dia tidak ada. Kalau sama-sama ada, berarti tuliskan saja di sel hewan ada, di sel tumbuhan ada. Bisa juga dari ukurannya. Ya misalnya di sel hewan dia ukurannya kecil, di sel tumbuhan dia ukurannya besar. Seperti itu. Lebih jelasnya di situ. Kalau di bagian itu memang kurang jelas di layar. Perhatikan sampai titik-titiknya. Oke, waktu diskusinya sudah selesai. Kita akan presentasi kelompok. Dimulai dari kelompok 1. Ayo kelompok 1 maju. Halo, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Yang merekan saya Elvin Omongan. Saya Satya Sendiriwo. Saya Samuel Pemilala. Saya Dani Arif. Kami akan mempresentasikan tentang sel hewan. Nama di sini ada nukleus, sebagai tempat penyimpanan materi genetik, membran plasma sebagai pelindung dan alat transportasi. Kemudian yang ketiga itu lisosom yang berfungsi sebagai pencernaan seluler. Kemudian ada peroxisom yang berfungsi sebagai penetralisir racun. Kemudian di sini ada ribosom sebagai tempat sintetis protein. Peroksisom yang mana? Tunjukkan. Kalau di gambar, iya benar. Kalau ribosom yang bagian mana? Oke. Lanjut. Di sini ada badan Golgi. Oh, di sini ada badan Golgi berfungsi sebagai alat. Dari kelompok kami, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Shalom, selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan organel-organel dalam sel ini. Jadi yang pertama, di sini ada di sel. Jadi fungsinya itu untuk melindungi sel serta memberikan sifat kaku kepada sel. Dan ini ada membran sel yang berfungsi untuk melindungi serta menjaga sel.
Sudah. Closing. Terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok sel tumbuhan. Masih di situ? Ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Ya, silakan Tessa. Dari kelompok 4 bertanya, apa fungsi ATP? Suaranya dikeraskan sedikit ya. Jadi fungsi dari ATP atau yang sebagai fosfat itu sebagai suatu energi di dalam sel yang digunakan dalam aktivitas lain untuk sel. Benar. Jadi ATP itu energi dalam sel yang digunakan untuk metabolisme di dalam sel itu sendiri, ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Benar, benar sekali. Jadi dinding sel itu hanya ada pada sel tumbuhan untuk memberikan sifat kaku. Pada sel hewan, pada manusia itu tidak ada. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Nah, sekarang kita akan mendengarkan kesimpulan dari salah satu anggota kelompok 5. Sel hewan dan sel tumbuhan memiliki kesamaan, di mana keduanya memiliki struktur sel yang sama. Contohnya, membran sel, nukleus, mitokondria, dan sitoplasma. Tetapi, sel hewan dan sel tumbuhan juga memiliki perbedaan, di mana struktur sel seperti dinding sel dan kloroplasma hanya dimiliki oleh sel tumbuhan dan tidak dimiliki oleh sel hewan. Iya. Terima kasih untuk kelompok 5. Berikan tepuk tangan. Tepuk 1. Tepuk 3. 2. Mantap. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. 4. Mantap. Oke, berarti masih fokus. Nah, kalian masih fokus. Sekarang kita akan uji dulu kalian ini benar-benar fokus atau tidak selama pelajaran ini. Ya. Dengan cara apa? Kita akan assessment. Jadi semuanya bukunya ditutup, disimpan. Kita akan assessment tanpa melihat buku. Ini untuk mengetes kalian ini benar-benar fokus atau tidak selama pelajaran tadi. Ya. Ini dikerjakan sendiri. Tidak bertanya ke teman. Apakah semuanya sudah dapat soal assessment? Sudah, silakan dikerjakan.
Waktu pengerjaannya sudah habis. Jonathan, tolong kumpulkan lembar jawabannya, asesmennya dari sebelah sana. Angel dari belakang. Apakah semuanya sudah mengumpulkan asesmen? Sudah ya? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Aduh, sudah ada yang tidak fokus ini. Sekali lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 4. Wih, mantap. Oke, jadi kita review ya hari ini pembelajaran kita. Jadi sel itu adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Bukan hanya hewan, tapi tumbuhan, bakteri, semuanya disusun oleh sel. Nah, apa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan? Kalau dinding sel ada di mana? Di sel tumbuhan. Kalau di hewan ada enggak? Kenapa tidak ada? Karena itu akan membuat sel hewannya kaku, ya. Kloroplas ada di mana? Di tumbuhan. Di hewan ada tidak? Oke, itu saja untuk hari ini. Minggu depan kita akan praktikum, ya. Jadi minggu depan kalian harus membawa apa? Baju lab. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mau tahu perasaan kalian selama belajar biologi hari ini gimana? Minta satu orang yang bisa menceritakan kesannya di hari ini. Ada yang mau? Ya, silakan Angel. Karena tadi ada kegiatan berdiskusi secara berkelompok, jadi saya dan teman-teman dapat berdiskusi secara bersama-sama dan lebih mendalam tentang struktur dan fungsi. Terima kasih Angel. Berikan aplaus untuk Angel. Kita akan menutup pembelajaran kita di hari ini. Ketua kelas, siapkan. Meminta kesediaan salah satu siswa untuk memimpin doa. Angel. Teman-teman, kegiatan belajar biologi kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita tutup berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan di surga, untuk bersyukur Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menentukan jalannya agar kita belajar biologi pada hari ini. Kiranya apa yang telah kami pelajari dan kami dapati hari ini itu semua bisa menjadi bekal ilmu bagi kami. Dan berkatilah apa yang telah mengajari kami. Dan sekarang kami akan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Tuhan juga di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum beri salam, mohon cek sampah di bawah meja dan kursi. Kalau ada, tolong dibuang. Dan atur kembali meja kursi seperti bentuk semula. Shalom and God bless you. Silakan istirahat.